para siswa perempuan. Yang lama-kelamaan, seiring dengan membesarnya kobaran api, maka melemahlah suara teriakan para siswa perempuan ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, buat kalian yang mempunyai cerita horor yang kalian alami secara pribadi, kalian bisa kirim cerita tersebut ke email tim Kamar Jerry. Nanti kisah kalian akan diangkat dan diceritakan di Kamar Jerry. Geng, di malam Jumat ini seperti biasa kita bakal ngebahas hal-hal horor di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Di malam Jumat ini, kita akan berbicara kembali tentang tragedi-tragedi horor dan juga tragedi berdarah. Biasanya nih geng ya, kalau berbicara tentang tragedi berdarah di Indonesia, udah pasti di pikiran kita adalah tragedi kerusuhan-kerusuhan. Terutama di tahun 1998, di mana ini adalah era transisi Orde Baru menuju reformasi. Itu banyak banget kejadian-kejadian kerusuhan yang ya dari skala kecil sampai skala besar. Namun, tragedi berdarah yang akan kita bahas kali ini bukan tentang kerusuhan. Kalau kemarin kan kita sempat membahas tentang tragedi Jumat Kelabu, terus juga tentang Toko Merah, yang dimana ini adalah sebuah tempat pembantaian rakyat keturunan Cina atau Tionghoa yang ada di Indonesia. Kalau kalian belum nonton, bisa nonton dulu. Ini cukup bagus juga sejarahnya untuk pengetahuan kalian, karena dimana kalau kalian tahu Kota Tua Jakarta, ada sebuah tempat Toko Merah namanya, tempat orang photoshoot, ya kan, selebgram membuat photoshoot ala-ala negara Eropa atau negeri Belanda gitu di sana. Nah, itu adalah sebuah bangunan yang menyaksikan ratusan bahkan ribuan nyawa orang Cina terkapar, disembelih, ya kan, dibunuh dan sia-sia. Dan di depannya itu ada sebuah sungai, yang dimana sungai itu warnanya merah full karena tercampur dengan darah. Nah, kalian bisa nonton itu yang Toko Merah di Kamar Jerry. Oke, kali ini kita akan membahas satu lagi tragedi berdarah yang pernah terjadi di Indonesia. Terjadi pada tanggal 8 Oktober tahun 2003. Tragedi ini merupakan sebuah tragedi tentang kecelakaan bus yang dimana seluruh penumpangnya tewas menggenaskan. Nama tragedi ini adalah tragedi Python. Kejadian ini dimulai dari ratusan siswa yang berasal dari SMK, Yayasan Pembina Generasi Muda, kalau disingkat YAPEMDA. Nah, ini merupakan sekolah SMK YAPEMDA 1 yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Dimana di dalam kasus ini mereka itu lagi mengadakan study tour. Mereka berangkat dari Bali, pulang dari Bali gitu ya, selesai dari study tour untuk menuju ke Sleman, Yogyakarta. Selama perjalanan pulang nih mereka nih geng, ratusan siswa ini dibagi ke dalam 3 kelompok atau 3 mobil bus. Selama perjalanan itu nggak ada pertanda apa-apa. Mereka ya ketawa-ketawa. Layaknya anak sekolah gimana sih? Lo pasti pernah ngerasain lah study tour sama teman-teman gitu ya. Kadang ada yang bawa gitar, ukulele. Ya bener-bener tertawa riang lah. Nah, mereka ini berangkat dari Bali menuju Jogja itu selesai azan Isya. Ya berarti sekitar jam 7 lewat. Salah satu bus mereka itu terisi oleh 51 siswa, 2 orang guru, dan 1 gate atau pemandu wisata. Nah, itu biasanya tuh pemandu wisata yang kayak di dalam bus kayak pramugari gitu loh geng, yang ngajak anak-anak, yang mengarahkan anak-anak, atau ya yang membuat suasana jadi hidup. Dan juga dia yang nantinya akan memandu kemana para siswa yang study tour ini akan pergi. Nah, bus yang diisi oleh 51 siswa ini tiba-tiba saja mengalami kecelakaan ketika mereka melewati sebuah tanjakan yang berikut tikungan di jalan Surabaya Banyuwangi, lebih tepatnya di kawasan Banyu Blugur, Situbondo, Jawa Timur.
Wah, Situ Bondo. Situ Bondo ini kan terkenal banget dengan kesan mistisnya nih, geng. Coba teman-teman yang mungkin yang dari Situ Bondo boleh tinggalkan komentar di bawah. Bagaimana sebenarnya kondisi jalan tempat kecelakaan ini? Apakah benar di jalan ini benar-benar mistis banget? Oke, kita lanjutin nih, geng. Di dalam kejadian ini, itu terjadi kayak laga kambing, yang dimana mobil dari arah berlawanan menabrak mobil yang satunya. Nah, dalam kejadian ini, yang terlibat tabrakan adalah sebuah truk kontainer yang tiba-tiba saja memotong jalan dari arah berlawanan langsung menabrak kepala depan bus yang terisi oleh 51 siswa tadi. Lalu tiba-tiba saja, ini karena tabrakannya benar-benar tiba-tiba, akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Dari belakang bus itu ada sebuah truk tronton yang langsung menghajar bagian belakang bus yang malang ini, geng. Ya ibaratnya udah ditabrak dari belakang, dihantam lagi dari depan. Otomatis ya busnya penyok gitu, geng. Bus ini benar-benar terjepit atau terjebak di tengah-tengah dua truk besar. Dan tiba-tiba aja nih, geng, entah dari mana asalnya, api berkobar dan membakar seluruh badan bus. Orang-orang yang ada di dalam bus, 51 siswa, 2 guru, serta seorang pemandu wisata akhirnya terjebak di dalam bus tersebut dan terbakar hangus bersama bus yang malang ini, geng. Nah, diketahui nih, geng, ternyata percikan api ini muncul dari tangki solar milik bus tersebut. Dimana di saat bertabrakan, tangki solar ini mengalami gencetan dan pergesekan yang menyebabkan percikan api kecil. Setelah itu, tangkinya meledak. Terjadilah kebakaran bus tersebut, geng. Anjir, gue gak kebayang, geng, gimana rasanya meninggal dalam kondisi terbakar hangus dan tidak bisa menyelamatkan diri. Itu yang dialami oleh para siswa SMK tersebut. Barang-barang yang ada di dalam bus tersebut semuanya adalah barang yang mudah terbakar. Mulai dari karpet, plastik alas buat mereka piknik, sampai dengan tas serta buku-buku yang terbuat dari kertas gitu ya. Itu mudah terbakar semua. Ada beberapa siswa yang sempat berlarian panik di dalam bus tersebut. Mereka teriak-teriak minta tolong dalam kondisi kepala sudah pecah, tangan sudah patah, ada yang bahkan buntung kakinya. Namun sayangnya tidak ada pertolongan karena bagian depan dan bagian belakang sudah ringsek parah. Semuanya sudah terjepit dan pintu pun tidak bisa dibuka. Akhirnya mereka pasrah menerima keadaan di mana badan mereka harus terbakar hangus oleh api. Dalam kondisi ini, geng, ternyata semua siswa yang ada di bus tersebut itu adalah siswa perempuan. Nah, ada beberapa warga yang mencoba menolong siswa-siswa ini untuk keluar dari bus. Mereka berusaha untuk coba membuka pintu, namun tetap nggak bisa. Sampai akhirnya ada beberapa orang warga gitu ya yang mencoba memecahkan kaca bus. Namun kaca bus ini nggak bisa dipecahkan dengan batu atau sekedar martil biasa. Biasanya kalau misalkan kalian naik di busway itu ya, naik bus gitu, itu di dindingnya atau di kacanya tuh sudah ada alat untuk memecahkan kaca dan itu alat khusus. Nah, walaupun demikian, para warga yang ada di sana itu tetap berusaha memecahkan kaca bus tersebut. Namun sayangnya setelah kacanya pecah, para siswa yang semuanya adalah perempuan ini malah tidak berani untuk melompat. Pertama ya mungkin dari beberapa mereka ada yang sudah patah bagian tubuhnya, ada juga yang memang mungkin nyalinya nggak kuat atau nggak berani buat lompat gitu. Akhirnya mereka pasrah dan ikut terbakar bersama bus tersebut. Di saat itu, benar-benar kondisinya sangat mengerikan, geng. Dimana para warga mengaku kalau mereka hanya mendengar suara teriakan siswa perempuan yang benar-benar menjerit kesakitan. Sebagian dari mereka mendengar suara itu benar-benar gak kuat. Sampai-sampai beberapa warga sampai harus tutup telinga karena mereka merinding mendengar suara teriakan para siswa perempuan. Yang lama-kelamaan, seiring dengan membesarnya kobaran api, maka melemahlah suara teriakan para siswa perempuan ini. Semakin besar, semakin hangus api itu membakar busnya, semakin hilang suara anak-anak perempuan yang ada di bus tersebut. Yang artinya mereka sudah ikut hangus terbakar bersama bus tersebut, geng. Setelah api padam, barulah terlihat mayat bergeletakan, 2 orang guru, 1 pemandu, serta siswa yang ada di sana itu hangus terpanggang. Dan lokasi tempat kejadian ini tidak jauh dari PLTU Paiton. Nah, tragedi ini kan terjadi pada malam hari. Barulah setelah fajar tiba alias sudah agak sedikit terang, masyarakat baru berani, petugas juga baru berani
ini masuk ke dalam bus tersebut, di mana masih banyak kepulan asap dan mereka yang masuk sana seperti mencium bau daging panggang, di mana di dalam lokasi tersebut baunya itu benar-benar bercampur, bau daging panggang, bau anyir darah, dan juga daging-daging mereka yang sudah menempel di dinding-dinding bus. Dalam kondisi ini, ketika mengangkut jenazah tersebut, ada jenazah yang bahkan sudah remuk hancur, yang dimana tuh dikumpulinnya tuh bener-bener kayak ngangkat daging cincang gitu loh, geng. Dan bahkan ada yang sudah menempel di dinding bus itu harus kayak dikerik gitu loh, geng. Bener-bener menyedihkan banget kondisinya. Total mayatnya kan banyak banget, geng. Saking banyaknya, ketika mayat-mayat ini dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi, sampai-sampai beberapa mayat dari siswa serta guru ini ditaruh di lorong rumah sakit karena tidak cukup untuk ditaruh di ruang mayat atau di kamar lain. Mayat-mayat yang digeletakkan di lorong rumah sakit ini dipatasi dengan es balok. Kenapa demikian? Ini untuk menjaga agar si mayat tidak membusuk. Dikabarkan dalam proses identifikasi serta otopsi oleh pihak dokter, kesulitannya adalah ada beberapa mayat yang dikatakan saling menempel. Dari mereka ini ada yang berpelukan. Ketika mereka berpelukan, muka mereka tuh saling menempel. Terus juga ada yang kondisi dari tubuhnya tuh sudah tidak utuh. Nah, disinilah agak sulit mengenali siapa mayat tersebut. Ada satu hal yang benar-benar bikin sedih, di mana bus ini kan terbagi ke 3 rombongan, geng, ya kan? 3 rombongan, namun sayangnya 2 bus lagi itu tidak tahu kalau rombongan yang satunya ini mengalami kecelakaan. Malah 2 bus ini, mereka itu beriringan jauh-jauh dan mereka sudah sampai duluan di tempat tujuan. Mereka baru tahu kalau bus yang satunya itu mengalami kecelakaan setelah mereka sampai di tempat tujuan. Sedih banget gak sih? Nah, dari tadi kita kan bercerita nih, yang menjadi korban adalah guru dan juga murid serta pemandu wisata. Lalu bagaimana dengan si supir atau si kernet? Ternyata 2 orang ini adalah orang yang selamat dalam kejadian ini. Diketahui nih, geng, ya, si supir yang bernama Arwan, dia selamat dari tragedi ini gara-gara secara spontan melompat dari bus. Sementara kernetnya yang bernama Budi Santoso itu selamat dari bus ini walaupun dia mengalami luka bakar yang cukup serius di tubuhnya, geng. Nah, si kernet bus Budi Santoso ini bisa selamat karena dia berhasil memecahkan kaca bagian depan dari bus. Nah, sementara si tersangka yaitu supir truk yang menabrak bus ini itu juga berhasil selamat setelah melompat dari truk. Nah, nama dari supir serta kernet truk ini adalah Kozin dan Imam Syafi'i. Nah, akhirnya mereka berdua ini dikenai pasal kelalaian gitu ya. Kalau kalian tahu pasal kelalaian itu sama kayak kasusnya Vanessa Angel, ya kan? Si supirnya itu akhirnya dipenjara dan ini tercatat dalam pasal 359 Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan nyawa orang lain meninggal dunia. Yang sangat menyedihkan pengakuan dari supir truk kenapa dia menabrak bus ini. Itu dia mengaku karena dia ketiduran. Jadi si supir yang bernama Kozin ini ketiduran, ngantuk gitu. Makanya dia akhirnya oleng dan menabrak bus tersebut. Namun anehnya dia sempat menyelamatkan diri gitu, geng. Berarti di detik-detik hampir tabrakan dia sempat bangun kali ya. Lalu dalam kejadian ini si supir bus itu juga akhirnya dijadikan tersangka. Karena dalam kejadian ini polisi mengatakan si supir ini hanya menyelamatkan diri sendiri. Dia tidak secara maksimal menyelamatkan penumpang yang dia bawa. Jadi bisa dikatakan dalam kasus ini adalah kecelakaan murni yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Nah, namun, geng, perlu kalian ketahui, di daerah Banyu Blugur ini memang dikenal sebagai daerah yang rawan kecelakaan karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian di daerah ini. Ditambah lagi kondisi jalanannya yang berbelok-belok serta menanjak. Nah, ini sangat rawan terjadinya kecelakaan untuk orang-orang yang lewat di sana. Udah gitu di tempat ini tuh sangat gelap karena jarang terdapat lampu jalan di sana. Serta kiri kanannya itu adalah bukit serta semak belukar.
Kecelakaan ini benar-benar menyebabkan dan menyisihkan kesedihan bagi keluarga korban yang ditinggal serta sahabat-sahabatnya yang di sekolah. Ya udah pasti jelas banget karena kan ini dimana masa-masa kita tuh punya teman yang banyak banget ya kan. Di masa-masa SMA atau SMK gini nih, ya setiap hari selama 3 tahun orang yang akan kita temui ya itu aja orangnya. Tiba-tiba saja mereka semua meninggal dunia secara bersamaan. Udah pasti sedih banget. Namun nih geng, dalam kejadian kecelakaan ini tidak hanya menyisakan kesedihan terhadap kerabat-kerabat yang ditinggalkan, namun ada kejadian mistis yang terjadi setelah kecelakaan bus tersebut. Kejadian mistis ini tidak perlu waktu lama, langsung terjadi keesokan harinya geng. Dimana ternyata bus ini itu belum dievakuasi, dalam kondisi masih terbakar, terus juga masih banyak darah-darah yang berceceran di sana gitu ya. Nah bus ini terbengkalai begitu aja. Ada salah satu warga yang lewat di tempat ini, dia mendengar suara teriakan orang minta tolong seperti suara beberapa kelompok anak perempuan. Dan di tengah-tengah teriakan tersebut, dia juga mendengar ada suara tangisan anak perempuan. Selain itu geng, di tempat ini sering sekali terlihat sosok kuntilanak putih. Nah dalam kondisi ini memang dikenal kalau ada tempat kecelakaan yang menyebabkan korban yang meninggal, itu pasti ada arwah seperti kuntilanak yang terlihat di tempat tersebut. Nah dalam kondisi ini, salah satu warga juga sempat melihat sesosok hantu perempuan yang membawa anak. Dan perempuan ini seperti menangis meminta tolong geng. Dikarenakan tempat ini sangat angker semenjak kejadian itu, banyak warung-warung atau tempat-tempat jualan tidak lama setelah kejadian kecelakaan itu memilih untuk tutup sementara dikarenakan mereka selalu mengalami hal-hal mistis seperti didatangi oleh sesosok hantu perempuan dan bahkan kelompok hantu anak-anak yang berlumuran darah dan salah satunya itu badannya hangus, itu minta tolong kepada penjaga warung gitu. Nah dalam kondisi ini para pedagang di sana sudah tidak kuat dengan kejadian tersebut. Lalu geng, kejadian mengerikan ini tidak hanya terjadi di lokasi kecelakaan. Kabarnya di sekolah tempat mereka bersekolah pun, para penjaga sekolah sempat mengalami hal mistis juga. Nah, menurut security sekolah yang mengalami hal mistis ini, dia sempat melihat sebuah ruangan tempat anak-anak yang meninggal ini belajar, itu tiba-tiba saja lampunya nyala pada malam hari. Karena penasaran, dia nyamperin tempat itu, geng. Pas dia samperin, dia denger banyak banget suara kayak ya anak-anak murid ngobrol, kayak ada kegiatan belajar mengajar. Namun ini kejadiannya pada malam hari gitu. Ya nggak mungkin banget kalau ada kegiatan belajar mengajar. Setelah dia deketin, ternyata bener aja geng, lampunya bener-bener nyala. Dan yang dia lihat adalah seluruh murid yang ada di dalam ruangan kelas tersebut itu adalah murid yang kondisinya sudah terbakar hangus, alias itu adalah arwah murid-murid yang meninggal di bus tersebut. Nah yang membuat kasus ini benar-benar menjadi kasus yang sangat angker nih geng. Mobil bus bekas kecelakaan ini justru tidak dievakuasi selama bertahun-tahun. Mobil bus tersebut sempat dipinggirkan atau ditaruh di pinggiran jalan di dekat rumput-rumput ilalang tersebut selama kurang lebih 4-5 tahunan. Dan bahkan sempat dijadikan sebuah monumen kecelakaan. Jadi ya mungkin di daerah kalian banyak tuh kecelakaan motor, kecelakaan mobil yang dimana bangkai motor atau mobilnya itu dijadikan sebuah monumen untuk memperingati kejadian tersebut atau untuk memperlihatkan kepada para pengendara lain, ini loh akibatnya kalau kalian ngebut-ngebut, kurang lebih kayak gitu. Nah hal itulah yang membuat kawasan tersebut makin lama semakin angker. Nah lalu bus ini baru dipindahkan itu tahun 2008 setelah banyaknya kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh pengendara yang lewat di jalur tersebut. Dan setelah mobil ini dipindahkan, barulah daerah ini seolah-olah bersih dari arwah-arwah yang sering menampakkan diri karena kejadian kecelakaan tersebut. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tinggal di daerah sana, kalian bisa menceritakan pengalaman horor kalian yang mungkin kalian pernah ngalamin lah di tempat ini. Atau mungkin kalian lebih tahu gimana sih kondisi daerah tersebut. Coba kalian tinggalkan komentar di bawah.